saya secara pribadi tentunya itu sangat mencoreng nama baik saya, termasuk nama institusi saya dalam hal ini adalah SMA Negeri 1 Pemudangga. Saya juga mengklarifikasi yang sebenarnya seperti apa duduk persoalan dan cerita yang sebenarnya, ya supaya juga saya lebih lega. Jadi yang persoalan ini saya juga malu dan ini saya menganggap bahwa ini adalah pencemaran nama baik buat saya. Kali ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pontunaga, Kabupaten Una, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi seharusnya semalam ada di studio New Nusantara, tetapi ada kesibukan beliau, akhirnya saya yang berkunjung di sekolah. Maksud kedatangan ini adalah terkait pemberitaan dirinya di berbagai media tentang dugaan korupsi ya, atau meraihkan uang katanya begitu. Ya, betul sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Tifa SPD. Saya Kepala SMA Negeri 1 Pontunaga, Kabupaten Una, Sulawesi Tenggara. Benar terkait dengan berita di media yang tentunya dari judulnya dengan bahasa menaikkan 100 juta itu sangat meresahkan saya secara pribadi. Tentunya itu sangat mencoreng nama baik saya, termasuk nama institusi saya dalam hal ini adalah SMA Negeri 1 Pemudangga. Olehnya itu dengan kunjungan dari pihak media ini saya juga cukup berterima kasih supaya saya juga mengklarifikasi yang sebenarnya seperti apa duduk persoalan dan cerita yang sebenarnya, ya supaya juga saya lebih lega. Jadi yang persoalan ini saya juga malu dan ini saya menganggap bahwa ini adalah pencemaran nama baik buat saya. Jadi saya sangat senang juga dan berterima kasih dengan hadirnya media ini supaya lebih clear seperti apa. Ya, jadi ini kita supaya lebih santai saja ya. Iya, betul. Itu bagaimana? Itu katanya tahun 2021 ya, iya. Periode tahap September Desember ya? Iya, katanya September, November, Desember. Itu sampai katanya pemindahan di rekening pribadi itu? Iya, itu yang sebenarnya yang informasi yang salah di media itu, yang katanya ada pemindahan dana bos dari rekening sekolah ke rekening pribadi saya pada periode itu, periode September Desember. September sampai Desember. Berarti yang kemarin itu sebenarnya tidak benar. Tidak ada pemindahan dari rekening sekolah ke rekening pribadi saya pada periode itu. Ya. Jadi saya kira seperti itu. Tapi berarti tidak ada sama sekali pemindahan di rekening pribadi. Begini, sebenarnya makanya saya katakan tadi itu kesalahan informasi. Sebenarnya itu di awal saya belum lama dilantik menjadi kepala sekolah. Itu tepatnya mungkin di bulan 5, di bulan puasa, pada tahap pencairan dana bos tahap 2. Jadi bulan 5, bulan puasa, bulan 5 mungkin lagi 3 hari atau 4 hari lebaran. Saat itu di bulan puasa, tepatnya masalah hari Jumat ya, atau hari apa itu yang jelas sekitar jam 2 saya ke PPD. Jadi makanya itu saya katakan salah informasi kalau itu bulan September sampai Desember itu. Tapi artinya benar bahwa ada pemindahan di rekening pribadi, namun mungkin disampaikan kenapa sehingga sampai begitu? Berarti bukan tahap 3, tahap 2 ya? Iya, bukan tahap Mei Juli. Iya, pasti tahap 2. Iya, tahap 2. Sebenarnya begini, terjadi pemindahan itu sebenarnya saya juga kaget. Artinya itu di luar permintaan dan inisiatif saya secara pribadi. Saya sebagai kepala sekolah, apalagi saya baru dilantik,
Ya, saya tidak punya keinginan secara pribadi untuk memindahkan dana bos itu ke rekening saya. Karena saat itu sebenarnya seperti ini, di saat kita pergi bersama bendahara ke bank penyalur itu, ke bank penyalur, kita kan di awal itu mengambil cek, kan, mengambil cek. Tapi kemungkinan pada saat itu di sana mungkin karena menjelang Lebaran, ya berdekatan dengan saya tahu persis seperti apa masalahnya di bank itu bagaimana. Yang pasti begitu kita datang bersama bendahara, kita mengambil cek, lalu disampaikanlah saya pihak bank dalam hal ini bukan kepala seperti yang diberitakan itu, yang kepala bank itu sebenarnya bukan, karena kita ke sana itu kita berhadapan langsung dengan saat itu dengan pihak apa namanya CS-nya yang di sebelah kanan itu kalau kita masuk ke dalam, dia sampaikan ke saya, Ibu, ini katanya yang bisa dicairkan 50 juta. 50 juta yang bisa dicairkan, yang bisa ditarik kan. Saya bilang, sebentar dananya kan bukan seperti itu, bukan 50 juta kan yang cair, tapi yang bisa dicairkan katanya 50 juta. Lantas saya bertanya, saya bilang kenapa? Katanya begini, karena komisi mendesak. Saya tidak tahu desanya seperti apa di bank, seperti apa, yang pasti bahasanya seperti itu. Karena komisi mendesak, jadi disarankan supaya yang diambil itu 50 juta, sisanya dialihkan dulu ke rekening lain. Makanya saya bertanya saat itu, rekening siapa? Katanya terserah ibu. Saya berpikir uang rekening siapa ini, apalagi uang sekolah kan, uang dana kos. Saya katanya begini saja, di rekening ibu saja, karena kan memang kita penggajiannya kita kan lewat BPD kan, lewat bank. Saya bilang, saya takut. Saya sebagai orang baru, sebagai kepala sekolah, saya juga ada perasaan takut sebenarnya. Saya bilang, saya takut jangan sampai ada masalah besar-besar. Ada masalah seperti katanya, tidak apa-apa ibu, kan hanya sementara katanya. Ini bahasanya bang, hanya sementara, yang lain juga katanya seperti itu. Saya bilang, yang penting saya bilang tidak ada masalah. Katanya tidak, sementara. Karena mungkin saat itu juga bang kan biasanya mereka mau apa namanya libur ya. Cuti karena mau lebaran kan. Sudah, maka ditransferkan ke rekening saya saat itu. Nah begitu apa namanya selesai lebaran atau semua, karena itu uangnya memang sudah masuk rekening saya. Begitu dibutuhkan, begitu mau ini selesai sebenarnya saya berpikir mau tarik secara keseluruhan, tetapi saya dengan bendahara kalau saya tarik keseluruhan, mau taruh di mana itu uang? Karena sekolah ini tidak memiliki brankas, bendahara takut juga pegang uang banyak, lebih saya. Apalagi saya pegang uang sekolah, saya takut kan. Tapi karena sudah terlanjur masuk di rekening saya, sehingga penarikannya itu adalah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tetapi saya hanya singgah saja di rekening saya, hanya singgah. Jadi selebihnya ketika saya harus tarikan ke bendahara yang mengatur semua. Jadi saya hanya menarikan, selebihnya bendahara yang mengatur apa itu semua. Memang kebutuhannya pada saat itu harus 100 juta ya, maksudnya kan bank sudah tawarkan 50 juta untuk dicairkan. Hanya 50. Nanti selesai lebaran baru bisa dicairkan lagi atau seperti apa? Iya. Tapi kondisinya apakah memang mendesak membutuhkan nominalnya kan 100 juta Bu ya? Berapa pada saat itu? Sebenarnya dana bos itu, makanya itu saya katakan informasinya itu sama. Sebenarnya nominalnya itu mungkin kurang lebih 170 yang dicairkan bank 50. Sisanya itu masuklah ke rekening ibu. Memang kebutuhannya pada saat itu nominal itu harus 170 lebih. Karena memang dana bosnya yang cair itu memang begitu. Oh ya. Jumlahnya memang sebegitu. Memang tidak bisa juga disimpan di bank dulu ya, artinya atau seperti apa? Saya tidak, maksudnya bagaimana? Maksudnya 50 juta tarik, sisanya biarkan dulu, nanti ditransfer lagi atau
Saya juga tidak bertanya saat Oh, itu, saya juga tidak bertanyakan itu, hanya mereka sarankan saya dari kampung dari yang lain. Seperti itu. namun begitu masuk, ditarik Pak? Iya, Oh, gitu. ditarik. Saya hanya menarikkan saja kan namanya rekening juga saya. Iya, iya. Ya, saya tarik pun baru saya serahkan ke bendahara. Jadi segala sesuatunya yang mengatur di sini, yang membayar apa semua itu dari bendahara. Seperti itu. Jadi bahasa raib itu tidak ada? Bahasa raib itu bagaimana semua diraibkan? Saya pagi awal saya datang di sini, saya setelah dilantik tanggal 27 Maret. Ya. Nah, itu saya menghadapi masa-masa sekolah ini mau diakreditasi. Ya, mau diakreditasi. Sehingga saya sebagai kepala sekolah punya niatan besar bagaimana sekolah ini kami yang sebelumnya akreditasinya A, saya memiliki beban berat di pundak saya bagaimana akreditasi itu supaya tidak turun. Ya, tidak turun. Sehingga yang namanya kita menghadapi akreditasi tentunya banyak pembenahan. Ada pembenahan yang harus dilakukan. Sehingga di awal saya datang, jangankan 1 bulan, mungkin baru 10 hari saya datang di sini, saya membeda di dapur di sekolah apa yang dibutuhkan sebenarnya di sekolah ini supaya akreditasinya bagus. Ya, makanya disitulah saya mulai di jangka waktu yang sangat pendek di awal saya dilantik, saya mulai membangun pos di depan. Nah, itu semua dari mana? Dari dana bos. Dari dana bos Pak. Biaya berapa ya? Nah, kemudian yang kedua, maka saya bangunlah kantor sekolah. Nah, saya bikinlah tempat baca, tempat literasi dalam bentuk mungkin Bapak bisa lihat juga di depan. Dalam jangka yang hampir bersamaan. Nah, bagaimana mungkin ya akan meraihkan konsesi kan? Saya membangun itu pakai biaya dari mana? Nah, dari mana? Nah, terus mungkin begini. Ya, lanjut dulu Pak. Kalau diraihkan itu, bagaimana saya bisa bangun itu semua? Bagaimana saya kira kita bisa lihat sendiri dengan jangka waktu saya jadi kepala sekolah baru 1 tahun, yang 1 tahun. Saya sudah membuat berbagai macam itu. Saya bangun pos. Kalau orang lain Pak, kalau ini kalau membangun itu mungkin kecuali ada proyek. Nah, ada proyek baru bisa dibangun itu seperti itu. Karena ini itu membutuhkan biaya besar juga. Kalau seandainya apa namanya saya kira itu berarti gaji guru, gaji honorer itu nggak bisa dibayar. Nah, mereka mungkin sudah lama dengan saya Pak. Iya seperti itu. Bagaimana bisa dibayar Pak 100 juta sementara di sini Pak banyak honorernya. Banyak honorernya di sini. Matematika saya 1 orang pun ya dari sini. Jadi biaya honor di sini besar. Karena dari dana bos itu dalam aturan 50% dari dana bos itu adalah peruntukannya untuk honor guru. Nah sekarang kalau dikorupsi uang sebanyak itu, bagaimana bisa dibangun? Bagaimana bisa jangan itu apa yang dibangun itu apa semua di sekolah itu? Nah, itulah maksud saya. Uang sebanyak itu lalu sudah hampir 1 tahun, berarti sudah melalui proses pertanggungjawaban. Kalau misalnya itu menjadi kebutuhan kepentingan pribadi, bagaimana pertanggungjawabannya? Iya makanya itu Pak, makanya ini sebenarnya itu kan tahap 1, kejadian tahap 1. Ini kok sudah 3 kali, sudah tiga tahap yang kenapa isunya belakangan ini? Sementara itu kita juga sudah lakukan, kita juga pernah juga sudah diperiksa dengan pihak inspektorat. Oh iya. Alhamdulillah tidak ada temuan apa-apa. Iya, kalau memang ada penyimpangan kan pasti kita ada temuan juga. Nah, ya pasti dari segi logika saja Pak. Uang 100 juta itu dari mana dengan dana bos yang hanya seperti itu yang ada di sekolahku ini? Di awal saya datang di periode dari Maret itu di awal saya datang, saya berhadapan dengan di sekolah, kemudian saya harus membuat ini dan itu, maka saya bangun lapos apa semua. Tapi sekolah saya cek di sekolah secara keseluruhan itu tentunya butuh biaya besar juga. Kalau saya boleh berbangga diri, saya cukup bangga meskipun dengan dana yang kecil itu saya bisa membangun dan merubah visi sekolah meskipun mungkin belum terlalu ini ya. Tapi mungkin Bapak bisa jalan-jalan juga.
artinya apa yang saya maksudkan ini bisa saya tunjukkan yang mana sebenarnya yang Apa-apa saja memangnya, apa saja? Pos tadi, apa lagi? ada pos depan itu Pak, kemudian ada kantin sekolah, kemudian ini sebenarnya taman, kemudian pengecekan ini apa semua sejak dari pagi sampai pokoknya kesimpulan lah, itu semua. Jadi sangat tidak masuk akal. Tidak masuk akal ya? Tidak masuk akal. Kalau dari dinas pendidikan sendiri sudah, artinya dengan pemberitaan itu apakah sudah sampai ke sana atau? Iya, memang ini berita yang apalagi dari media itu kan cepat, cepat menyebarnya. Makanya ini saya sangat malu dengan berita itu, sehingga saya juga sudah komunikasi juga di dinas provinsi. Ya, mereka di sana dia sudah tahu. Ya, sudah tahu. Malah jauh-jauh hari sebelum muncul ini masalah, ya saya juga sebagai kepala sekolah kan saya pernah juga bercerita perihal itu. Perihal itu sebenarnya. Artinya sepanjang memang itu pemanfaatannya untuk sekolah, hanya memang mungkin persoalan sistem atau apa bahan itu sehingga dimungkinkan untuk pindah. Iya, seperti yang pasti itu Pak, saya sebagai kepala sekolah tidak pernah meminta secara pribadi dan tidak pernah punya niatan secara pribadi untuk memakai uang dana bos itu kepentingan pribadi. Saya tidak pernah meminta untuk dimasukkan ke rekening saya. Saya tidak pernah punya inisiatif untuk dimasukkan ke rekening saya. Hanya keadaan mendesak. Nah, desakannya seperti apa, saya tidak tahu karena saya tidak mengerti sistem bank itu seperti apa. Dan pada saat itu memang untuk kebutuhan bayar honorer, nasional. Iya, yang namanya juga orang menghadapi lebaran semua kan. Iya, otomatis kita harus selesaikan dulu. Tidak mungkin kita mau tunggu bank mau aktif lagi baru kita membayarkan honornya teman-teman. Mereka menghadapi lebaran juga. Seperti itu. Jadi sudah berapa tahun di sekolah ini? Iya, tanggal 23 Maret, hari ini tanggal berapa? Nah, kurang lebih berapa hari lagi? Sudah sama. Iya, 1 tahun. 1 tahun tapi perubahan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, dengan perjuangan kita bersama Dewan Guru, ya sehingga akreditasi sekolah ini tetap bertahan. Tapi kalau kondisi terkait tadi itu sampai mencuat di publik itu bagaimana kondisi guru-guru? Mungkin tidak ada riak juga ya, tidak ada selama ini tentang itu. Alhamdulillah di sini baik-baik saja. Kalau memang misalkan ada indikasi itu, ya pasti sudah ada riak lah di sini. Tapi kan kita di sini aman-aman saja. Aman saja. Saya paling jujur, saya selama jadi kepala ini saya punya tekad dan niatan besar bagaimana ya sekolah ini menjadikan sekolah yang bisa diminati oleh banyak orang, sehingga saya selalu sampaikan ke teman-teman dulu, marilah kita jaga nama baik sekolah, dan marilah kita menjalankan tugas kita memang sebaik-baiknya kita memberikan pelayanan kepada anak-anak secara maksimal dalam hal ini untuk datang belajar di sekolah ini. Sehingga saya sebagai kepala sekolah itu saya selalu mengkoordinir mereka supaya menjalankan tugas dengan baik. Jadi kedisiplinan di sini itu saya utamakan. Sehingga itu Pak, kalau di depan itu insya Allah jam 7.15 itu sudah tertutup pagar itu. Sudah tertutup pagar. Seperti itu, karena saya tidak ingin ketika di jam-jam belajar ada anak-anak saya yang keliaran di luar sana. Jadi saya selalu pastikan jam 7.15 anak-anak semua sudah ada di kelas dan sudah mulai belajar dengan baik di sekolah. Ya, seperti itu. Kemudian begini, artinya ini sudah menyebar. Bagaimana apabila misalnya ada pihak-pihak yang tidak senang dengan itu, yang tentu akan terus menyorot. Ibu tekad komitmen Ibu apakah siap di audit mempertanggungjawabkan? Ya, kalau saya secara pribadi ya jujur ya saya tidak merasa bersalah dengan persoalan ini. Ya saya tidak merasa bersalah ya karena memang tidak ada seperti yang diberitakan itu. Saya tidak melakukan itu.
tidak ada yang kata-kata right itu atau yang saya ceritakan tadi itu seperti apa, apakah di situ ada indikasi atau apa, atau ada ruang-ruang untuk melakukan korupsi itu dengan kondisi yang sangat singkat itu, dengan hanya uang yang 170 juta, apakah bisa saya korupsi 100 juta? Bagaimana bisa sama sistem di sekolah ini bisa jauh? Jadi saya sama sekali tidak takut di audit pun. Iya, kita punya laporan pertanggungjawaban. Iya. Artinya BPK juga kan sudah periksa ya, Iya, selalu tiap tahun. sudah memeriksa. Oke, jadi itulah penyampaian dan penjelasan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kaltinaga. Segmen terakhir, bagaimana rasanya menjadi kepala sekolah? Ya. Pertanyaannya yang apa ya? Yang sangat menggelitik buat saya. Ya, kalau ditanya bagaimana rasanya, ya mungkin yang namanya kita diberikan amanah, ya saya senang juga ketika diberikan amanah ini kepada saya. Tentunya saya ketika sudah diberikan amanah ini, saya sangat tekad untuk menjaga amanah itu, untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang namanya kita dari ini tentang, ya kalau kita menyenangkan, namanya dalam satu sistem itu kan ya hanya kita. Jadi kalau kita menyenangkan banyak orang itu mungkin agak sulit. Ya, artinya ketika ada orang yang senang dan ada orang yang tidak senang dengan kita itu, ya menurut saya secara pribadi itu adalah hal yang biasa. Yang pasti saya hanya berusaha, senang atau tidak, saya hanya berusaha bagaimana menjalankan tugas saya dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi mungkin rasanya mungkin seperti itu, ya ada pahit manis. Ya, pahit manis. Ada senangnya, ada dukanya. Ya. Intinya sekolah harus jalan terus. Ya. Jalan terus. Karena itu tanggung jawab. Pelayanan terhadap anak-anak, karena orang tua dan masyarakat ini sudah mempercayakan kepada kita bahwa anaknya datang di sini dalam untuk belajar. Jadi olehnya itu saya selalu tekankan, ayo kita layani anak-anak kita, masyarakat kita yang sudah dipercaya ini, ya, untuk memberikan bimbingan, pendidikan dan pembelajaran dengan sebaik-baiknya sekolah. Oke, baik, saya kira itu sudah segmen terakhir tadi. Jadi wawancaranya selesai dan terima kasih banyak. Terima kasih.